Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kita rakyat biasa. Ya nggak mungkin ke Amerika naik private jet harga 90 juta. Di mana kita dapat private jet yang kayak gitu? Kalau 80 juta, 90 juta katanya biayanya. Hah? Itu pengakuannya begitu. Ya itu pengakuannya begitu. Pengakuannya 90 juta. Kita ambil itu aja dulu. Maksud saya, Anda sebutkan 90 juta pun itu udah menunjukkan yuk bukan kelas kita gitu loh. Ya kan, kelas kita itu ya angkot, transportasi umum, massal kemana-mana gitu. Ya kan, nah itulah. Itu menurut saya. Oleh karena itu ketika mereka melecehkan lagi kritik-kritik publik itu dengan Bapak Putra Mulyono, ya kejengkelan orang bertambah. Kalau dulu kita masih menganggap lo bagian dari kita, sama-sama menderita, ya kan, harga baju 200.000, harga celana 150.000, ya kan, harga sepatu katanya 200.000. Sekarang udah beda. Harga roti aja 400.000, bagaimana mungkin harga baju cuma 150.000? Kan gak masuk akal kan? Udah beda jelas, harga bajunya mesti lebih dari 150.000 dong. Long sekali makan roti aja cuma sekecil itu 400.000 bisa dibeli gitu. Masa beli baju 400.000 kan gak masuk akal. Nah itu yang sering kali saya sebut. Nah model-model pencitraan yang sederhana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu efektif 9 tahun terakhir. Tapi 1 tahun ke sini nggak efektif lagi, dibongkar sendiri oleh keluarganya. Bahwa gaya hidup di keluarganya nggak begitu. Gaya hidup keluarganya bukan bajunya 150.000, bukan celananya 150, sepatu 150 gitu. Pak Jokowi sih memang masih begitu. Ya kan bajunya masih kayak begitu sampai sekarang. Tapi jangan ukur Pak Jokowi dari kesederhanaan baju, ukur dari hasrat kekuasaan. Baju sih murah 150, sepatu 150, ya kan? Sandal dan 150. Mungkin total di badan Pak Jokowi itu kalau hubungannya dengan baju ya 600-700 ribu sekali pasang. Tapi jangan tanya hasrat kekuasaannya. Gede banget. Saking gedenya gak pernah kita temukan pemimpin macam begini di Republik ini. Coba Anda bayangkan, siapa pemimpin di Republik ini dalam kurun 10 tahun menjadikan anaknya wali kota, menantunya wali kota, lalu anaknya jadi wakil presiden. Siapa di Republik ini yang punya hasrat kekuasaan model begitu? Jadi orang makin lihat nih, ternyata yang 100.000, 200.000 citra aja untuk menutupi yang sesungguhnya yang terjadi dalam dirinya apa? Hasrat berkuasa yang sesungguhnya. Kodari selalu mengatakan gue tuh yang usung 3 periode. Ya, kata Kodari itu. Tetapi dijamin sama presiden. Dong jelas-jelas Ibu Mega yang ngerti nggak benar itu 2 periode, saya tolak. Kalau presiden yang dimaksudkan 3 periode itu adalah Pak Jokowi, dia yang justru pertama kali mengatakan, hei Kodari, berhenti mengkampanyekan 3 periode. Kalau tidak, saya tendang kau dari istana. Kan begitu mestinya. Ibu Mega yang gak tersangkut dengan kekuasaan itu saja berdiri di depan, saya tolak 3 periode. Karena itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau kita menyebut bahwa di belakang 3 periode itu ada namanya Pak Jokowi, gak berlebihan juga, wong dia biarkan kok. Ketua partainya aja melarang, saking melarangnya beda jalan tuh, bisa jalan sekarang. Nah itu dia, demi hasrat memajukan keluarganya, dia bisa kok meninggalkan orang yang membesarkannya. Dan itu yang dilihat orang setahun terakhir ini. Bahwa Pak Jokowi sedang tidak bekerja bagi bangsa dan negara. Lalu ia bekerja untuk keluarganya. Demi keluarganya dia bisa kok ninggalin orang yang membesarkannya. Yang membesarkan keluarganya tanpa ampun. Itu yang kita lihat bajunya sederhana itu. Ninggalin yang membesarkannya. Yang membawanya dari pabrik pengolahan kayu itu namanya apa? Pabrik mebel itu ke kursi wali kota, memindahkannya dari Solo ke Jakarta,
memindahkannya jadi karena presiden istana 2 periode, lalu memberi juga kursi jabatan bagi anaknya, lalu menantunya. Cuma sekejap aja dia tinggalin kok. Demi apa? Demi keluarga, bukan demi bangsa dan negara. Dan bahkan ya kalau benar apa yang disebutkan dalam podcastnya Andi Wijayanto, ada keinginan justru untuk membuat susah partai yang membesarkannya ini dulu di dalam Pileg 2024 yang lalu. Gimana kita melihat orang? Jadi artinya orang ini semua memperlihatkan kepada kita apa yang layak secara moral kita contoh dari presiden yang bajunya sederhana ini. Dan mereka memang menurut saya yang menisbikan moralitas. Gak penting bagi mereka itu apa yang disebut moral, apa yang disebut dengan etik. Karena penting bagi mereka itu tujuan. Demi tujuan, ya kan, aturan pun diubah. Kalau aturan itu menghambat tujuan. Apa misalnya? 40 tahun. Ubah tuh MK. 40 tahun plus pernah menjabat di jabatan eksekutif. Loloslah itu anak. 30 tahun administratif dihitung sejak yang bersangkutan mendaftar. Diubah oleh MA. Setelah dilantik. Kebetulan kalau dilantik anak 30 tahun persis. Bisa menjadi calon gubernur ataupun wakil gubernur ataupun ya. Dalam rangka itulah menurut saya Pak Prabowo melihat juga tanda-tanda zaman ini gitulah ya. Makanya jauh-jauh hari Pak Prabowo sudah mulai kelihatan menjaga jarak dengan Pak Jokowi yang mungkin ada yang selip ini. Terlalu semangat. Yang tanda-tanda zaman itu sudah lebih tegas diperlihatkan oleh Pak Prabowo dengan rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Saya kira makan malam yang kemarin itu bagian dari apa yang saya sebutkan di awal pertama tadi, kegelisahan Pak Jokowi. Apa yang mungkin sebelum ini dihindari oleh Pak Jokowi, gimana caranya agar Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak akrab, justru sebelum yang bersangkutan dilantik sudah mulai akrab. Mulai lagi ketemu. Dan implikasi politik dari pertemuan itu terjadi justru sebelum pertemuannya sendiri terjadi. Apa itu implikasinya? Setidaknya 3. Dan itu juga menandakan bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sedang tidak baik-baik juga. Apa 3 itu? Pertama, Pak Prabowo dengan tegas menyatakan keluar nggak setuju dengan kenaikan UKT. Dan kita dengar tuh dulu. Mana ada ketua partai yang menyatakan nggak setuju terhadap UKT kecuali Pak Prabowo. Kedua, beliau tidak bersikap terhadap rencana pembuatan tapera. Dan yang ketiga, PDI dan Gerindra, 2 partai yang paling depan mengatakan menolak ekspor pasir laut. Jadi pertemuannya belum terjadi, tapi ikatan politiknya udah jalan gitu. UKT ditolak PDI, tapera ditolak PDI, lalu ekspor pasir ditolak oleh PDI dan teman PDI itu Gerindra salah satunya. Yang lain saya dengar nih, saya belum konfirmasi benar, misalnya gagalnya ya paripurna terhadap revisi undang-undang kepolisian dan TNI. Itu pun katanya karena ada komunikasi antara PDI dengan Gerindra, tapi itu belum saya konfirmasi. Artinya apa? Di sebelah yang lain adalah, saya sebut tadi itu gelisah. Faktor lain yang membuat Pak Jokowi itu gelisah adalah kenyataannya beliau mulai banyak ditinggalkan orang. Apa yang terjadi malam ini di forum kita ini, Pak Karni, menjelaskan itu juga. Jangankan elit, ya teman-teman terjauh Pak Jokowi aja sudah nggak siap tampil kok. Ini forumnya nih. Bagaimana dari 6 ini 5 suaranya hampir sama.
mudah-mudahan setelah saya ngomong ini mereka ada sedikit perubahan lah ya kan. Mudah-mudahan. Apalagi tadi sudah diceramai oleh Bung Repli dengan sangat bagus. Nanti betul-betul akan dihadiri pada tanggal 14 itu. Udah ada fasilitatornya. Gitu. Nah ini mendadakan kepada kita. Apalagi elitnya gitu loh. Yang jauh aja mulai menjauh. Ya apalagi yang dekat dengan beliau juga menjauh. Artinya mungkin posisi Pak Jokowi itu benar-benar sedang sendirian sekarang. Saya tidak melihat misalnya ada orang dari koalisinya Pak Jokowi lah katakan begitu, yang membela Gibran soal Fufufafa. Benar gak tuh? Gak ada. Saya juga tidak melihat partai ya, macam-macam dan sebagainya yang membela Gibran terkait dengan private jet. Kaisang. Gak ada juga. Nah, kecuali satu menteri. Di luar itu senyap. Oleh karena itu saya berharap, ayo Bung Gibran, Anda tampil ke depan. Nyatakan dengan sesungguhnya bahwa itu bukan milik Anda, tapi milik orang lain. Beri pembuktian dengan tegas supaya jelas. Karena ahli IT di Indonesia ini banyak. Dan Anda harus buktikan secara IT bahwa Fufufafa itu bukan milik Anda. Sehingga tanggal 20 kita bersama-sama dapat dilantik. Tapi kalau Anda tidak melakukannya, mohon maaf. Saya juga dalam posisi mengatakan tunda dulu pelantikan saudara wakil ini karena saya tidak ingin didampingi oleh orang yang dianggap oleh publik memiliki cacat etik dan cacat moral. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.